Penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Setelah penjahat membunuh Tuhan Anda, apa keuntungan untuk Anda? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siapa lagi Cuma lagi. Ya. Jangan pakai maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Oke. Enggak jerak-jerak kau bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan, Abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang menjelaskan bahas ajaran agamamu lah. Al-Quran ya, inilah Al-Quran yang dibahas. Di dalam mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Gak ada kan? Ada. Bukalah ayat-ayat di kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Itu kan Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan. Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa yang bilang Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Oh, Anda sendiri gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Kamu kan? Tenang. Di dalam gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa, Bang? Ada berapa? 3, Bang. 3. Itulah makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Anda tinggal menjelaskan, nggak usah marah. Jadi nggak perlu. Karena tidak sampai, kau itu Islam, tidak sampai dengan otak Kristen. Bisa, Bang, nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. Kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama ibu. Buktinya kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya, nggak ada hubungannya. Kafir. Ada hubungannya. Nah, Kan itu. Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, Bang. Baca aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Contoh. Memang Al-Quran itu punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, zalikal kitab la fihi hudan. Itu bahasa pakai otak. Jangan duduk kau lah. Jangan nangis dulu. Bahasa Quran. Jangan nangis. Enggak, mana ada bahasa Quran? Enggak ada. Kalau bahasa begitu, itu dipakai oleh negara, suku atau daerah. Baik. Tolong kau pakai otak lah. Jangan selalu framing orang. Jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodohmu itu. Jangan mengatakan orang bodoh selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan orang lain bahwa bodohmu itu. Jangan menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar? Ya, Anda mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di atas muka bumi ini, dengar abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda. Ya memang kuasa Tuhan itu kok kuasa di bawah logikamu.
Itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, Saya jelaskan sama kau di kitab saya kami. dengarkan. Kuasa Silakan, Tuhan. silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia, itu kuasanya. Dia mati di salib, itu kuasanya. Oke, Dia mau tolong apa saja tunjukkan. dia kuasanya. Jadi Tolong kau itu tunjukkan. memasukkan logikamu Tolong di kuasa tunjukkan Tuhan. dalilnya. Enggak bisa, Boleh Anda enggak bisa. tunjukkan Jadi dalil. tujuanmu Abang, apa bahas agama Kristen? tunjukkan Tujuanmu dalilnya. apa? Tujuannya supaya tidak ada orang murtad. Karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, pikiranmu Itu lagi. fakta. Itu Otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, iblis kau itu lagi. real. Ada. Itu fakta, itu real. Kenapa Lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif thinking Al-Quran? kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Kenapa? Tujuanmu Kenapa mungkin Anda ada tujuan menyebut- di balik ini sama kau. Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa orang mau bisa. Bahasa Loh, orang, bahasa Agar Indonesia. kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab. Saya tanya. Sekarang Bahasa bolehkah dikatakan Alkitab Bahasa matematika? bapakmu Alkitab. Itu bahasa Iya. Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, enggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba, itu. coba. Enggak bahasa Pernah, buku. apakah Alah. Bodoh apakah Anda kali kau ini. Sekolah apa kau? jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masuk Bodoh. Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda Itu mengatakan bodoh kalau bahasa Anda masuk daerah, itu Kristen. bahasa itu yang ada bahasa daerah, bahasa Apakah negara, Alkitab bahasa itu bahasa itu. daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda Bahasa pusing Indonesia. terjadi. Bahasa Dari Indonesia. mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Alkitab itu Justru bahasa saya Indonesia. tanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia, makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu. Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Hah? Memang Gitu. otakmu ini Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Liz. enggak, heran saya bodohmu ini sudah Jangan keterlaluan mengatakan bodohmu. orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Kitab itu bahasa Satu-satunya Indonesia, agama yang tidak menggunakan Pakai otak, akal pakai otak. di dalam beragama Pakai otak. itu agama Anda. Dengarkan itu. pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, ku bilang. Karena Jangan. bodohmu Karena itu jangan agama jual. Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan, Jangan selalu mengatakan otak, jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya Pakai otak kalau agama ngomong, yang pakai tidak otak. menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong, pakai otak. Oke, Kalau ngomong. sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Dah. Mulai ngaco kan. Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku Mulai jangan ngaco. emosi dong, Bang. Abangku Siapa yang yang emosi? ganteng. Oh enggak. Jangan emosi. Kau ini Jangan bertujuan nyerang apa pribadi. sebenarnya? Tujuan apa sebenarnya Abangku- kau ini? Ada tujuanmu di balik ini. Tanya lembaga Punya- Bible punya- Anda. punya kau ini. Tanya lembaga Bible. Punya Kenapa? ibu kau ini. Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang menggunakan apa istilah Al- Islam? Itu kan Alkitab. bahasa Indonesia. Apalagi? Alkitab, Allah, Roh Bahasa Kudus, Indonesia. Nabi, Rasul, iman, Bahasa Indonesia itu bahasa imam, Indonesia. Makanya saya ajari kau doa, bahasa Indonesia itu semua. ayat, mujizat, Bahasa nenek syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran, ada bahasa Arab. Alkitab itu Mana ada bahasa apa? Quran. Pakai Alkitab otak itu kau bahasa- bodoh. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen jangan bilang otak. Karena dari ngomongmu kau bodoh itu. Satu-satunya Kau tularkan sama orang agama, lain bodohmu. satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. Enggak, janganlah. Jangan gitu, jangan Niat nyerang jahatmu pribadi. itu jangan. Niat jahatmu itu jangan Jangan teruskan. nyerang Entah apa pribadi ya niatmu. bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, nggak maksud bagus. tujuanmu angka apa yang kau Ini kita koreksi bahas apa Kristen? Ini ya karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak Nah aja. itu kan otakmu itu memframing kan. Matius 28 nomor Framing itu, 19. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil.
Ya, mengajarkan. Tapi itu kan mengajarkan. Enak aja. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat nih. Anda nggak sadar, ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatnya sudah lain. Saya tanya. Tujuanmu apa? Saya tanya. Selalu sejarah Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Ya, mengajarkan. Tapi itu tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya, memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka. Mau mereka, ya udah. Jelas Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas-bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, kami buka isi. Kami buka isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Gitu bangku. Nggak ada hak mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan. Pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran, maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya. Ada di balik itu, ada di balik ini sama kau ini. Negatif ada memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad. Ya udah, ajari umatmu kalau ini itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan. Wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya datang menghalang. Umatmu saja ajari itu. Jangan mau menyembah makhluk kuburan. Jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Anda marah? Ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaranmu? Nggak ada di Quran. Karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? Terlalu mencampuri urusan agama. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bong. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual produk ini. Anda menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual. Supaya tidak mencelakakan orang lain. Kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Hei, saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen.
Anda mau Ngarang supaya kau saya lagi. diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau? Ngarang kau lagi, ngarang. Oh jadi ngarang. Buktinya Anda membawa Ngarang kau lagi. istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan bahasa akidah umat bapakmu itu Islam. kan. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Makanya Mana ada belajar Nabi kau. dan Rasul bahasa Indonesia? belajar kau, belajar. Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. Bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenek Bahasa Ukiper, negara. Nenek Ukiper. Nggak ada Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran Quran. saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Nih orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat kedua. Nangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Nah, untuk apa kau tunjukkan itu? muttaqin. Untuk apa kau tunjukkan? Alladzina yu'minuna bil Itu apa ghaibi tunjukkan wa itu? yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. yunfiqun. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab ada nggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada Makanya nggak sama. tertulis? Ada nggak tertulis Alkitab di kitabmu? Enggak ada urusanmu. Urusanmu apa dia sama orang lain? Nih Alkitab adanya di Quran. Tidak ada di kitab lain. Termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini tulisan. Baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah itulah bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak Itulah semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab itu pakai otak. Nih. Ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada. Ada. Nenek Mukiper. Enggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Lalu ini apa? Ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa apa ini? Nah, bahasa Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, Pak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Alkitab Ini juga sekarang ada kita di bahasa Arab. Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab. Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Sekarang ini kita di Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kenapa aku bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, tuyul. Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bas. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, Bosku. Memang bahasamu bahasa Arab, bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, Bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah Bukan begitu. bukan bahasa bapak. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu. Merugikan orang. Makanya jangan kotak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, tuyul. Kamu yang sibuk mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah-istilah Al-Quran itu untuk apa? Memang apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. bapakmu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa?
Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, ada inilah bahasa inilah Inggris ada. inilah kalau mau naik ke komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu, Bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai tahu seperti tanduk kambing ya. Loh, itu kan Itu. nyerang pribadi seakan-akan Anda ganteng kali. Mutar balikan lagi setelah kau ajar kau diajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Oh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan, Apa dipermalukan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab, saya jelaskan sama bahasa Arab itu. Apa yang boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan, dengar. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab, Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain Tidak kau larang. Nah, Hakmu di Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa al-fukat. Kan bisa pakai al-al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini misalnya. Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbarun. Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang larang bahasa Arab? Siapa yang larang pakai bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan, tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab, tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab?
Boleh Anda jawab Bahasa pertanyaan saya? Indonesia, betul bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah Enggak, buku. definisi apa itu bahasa Indonesia? Gue tak ajarin, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Walah, Buku- makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak. Buku. Tetapi karena Kitab. satu Lihat KBBI. kitab itu Buku buku. itu sama dengan Pak. kitab. Tahu? Kitab. Buku Kitab itu sama dengan buku. kitab. Berasal dari Itu bahasa bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika di Indonesia kan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak. Buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Semua Indonesia. bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu, Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Alkitab Apa- itu apa bukan bahasa definisinya? Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Walah otaknya itu. Malu ya, Bang, ya, malu ya. Kebodohan. Abang, Jangan kau tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya, Nggak Bang. usah. Malu ya. Enggak usah kebodohan. Malu ya, abangku. Itu kau tularkan. Abangku malu ya, Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya. Asal buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual produk Tujuan kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen Dibalikan sendiri nanti tidak paham dibahas Bible. Silakan Anda Keberatan. bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tak ada, karena kalian tak ada tidak mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas Aduh. dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu gimana mau bahas. Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran. Ada kan? ada, Allah. tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan- bukan hanya satu Makanya terjemahan sebenarnya kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Apa? Ditanya-tanya. Tapi Satu- kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami. Tidak Ya, mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Oh. Saya Membahas tanya sama kau sekarang. Enggak, saya tanya sama kau sekarang. apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya nggak? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Ini tidak diterangkan. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek Nah. begitu? Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja sudah bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di pemerintahan Untuk saya? apa saya tahu? Untuk apa? Sudah bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Jadi makanya hubungannya? dengan bahasa agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Iya, Memang terus sezaman mereka. sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoh, nyaho, nyoh, Ya. nyaho, nyoh. Tahu lah. Jadi Katanya di situ tidak dikatakan, hei dengar, Makanya di situ tidak dikatakan keturunan Daud, tapi anak Daud. otakmu itu jangan pakai Hei, untuk membahas agama Yesus orang lain, dikatakan karena sebagai anak kita Daud. beda pemahaman. Dengarkan saya, bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 tidak akan ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible mengatakan begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti
Kenapa kau Kalau terjadi nangis? pembahasan itu, maka Kenapa tidak kau ada lagi nangis? Kenapa? Kenapa kau nangis? Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu kok bisa ke Maria, Paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak Kan terus saya saya bilang. tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud? Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya, karena memang kau berdasarkan malu. kamu Gimana mau pemikiranmu menjawab? juga beda. Gimana mau menjawab? Udah beda. Cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa. Isa katanya. Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus sesaman atau tidak? Tidak tahu. Sekali. Memang pakai otak. Loh, Usah. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak? Spermanya Daud dengan Daud. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kita mau ya kemudian menjaga. Oh, jantung pindah ke kanan. Oh my God. Kami nggak ada karena Alkitab kami menghina itu ada Tuhan yang membela. Siapa Hanya yang saja menghina kitab itu. Hanya Anda? saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Hah? Hah? Posisi Harusnya, kami menjelaskan. dengar. Membela enggak? Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di kemalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa kan. ilmu. Karena Itu yang harusnya jadi mau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria agamamu. Anda itu. Bahas Mulut agama yang bukan Anda, agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu, mulut bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapak itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda hak mau untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia. Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa kau bahas? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu Arab. kiper. Justru karena itulah Oh, bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen. Dan bahasa karena Arab kitab itu saya bahasa Kristen itu bahasa orang Arab. itu. Paham kau? Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa kau larang? Di sini Arab. Di sini Arab. Iya bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memang Arab. kau orang Arab. Memangnya kau orang Arab. Sama lah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu. Itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu. Itu Nenekmu bahasa Arab. kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, gitu. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Nah, menipu lagi, mengframing lagi kok. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang kenapa rupanya, Kristen Pak? itu Indonesia bisa Pakai bahasa Arab? bahasa Inggris memang. Emang apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Hah? Urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Jelas, Kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Allah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Allah, bukan bahasa Indonesia. Hei, Bukan bahasa Indonesia. yang bahasa Indonesia itu arwah.
dengan Bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya Keren. kau belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Oh, Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci disebut Roh Kudus. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Iya. Memangnya bahasa Arab itu ada hak Hantu suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Maksud lu Memang kita punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. kalau sesuai nggak apa-apa. Pneuma hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak Apa sesuai, Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Nggak Apa bisa, urusanmu dengan nggak bahasa bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di melarang Al-Quran, orang bahasa tidak Arab? ada di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada Tidak di ada Bible. urusanmu. Tidak ada hakmu melarang Nah, orang pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bu. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih menggunakan bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Bukan Kenapa itu kau tanya, jawabannya. memang apa Bukan itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu, Indonesia. karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Kita juga tamu menipu. Ya iya dong. Iya dong. Hanya dia jarang itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Loh, Bahasa loh, Indonesia. loh, Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah deh, parah. Makanya Naik ke belajar sini. kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya, panas. Oh. Makanya pakai oke. Panas dia, teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Ya. Indonesia siapa yang larang? Bahasa Indonesia lagi. Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham bahasa itu ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Banyak bahasa yang Indonesia kalian apa? ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu terjemahan apa yang disebut kitab dengan kalian. bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Itu bahasa Indonesia. Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak tahu artinya apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Apa? Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya tidak ada orang tertipu. Saya akan menentangmu terus. Supaya tidak ada orang tertipu. Dan suatu saat saya menantangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Tidak Sebelum kau bisa. koma, saya akan mati. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam, tidak bisa ada Mencuri permalukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah.
Mabuk lagi. Mabuk Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari Tidak bahasa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam awam agar bisa menjadi Samakan Kristen. kamu dengan orang lain, ada tujuan. Oh, itu tujuan Maaf, apa? Ye. Ada tujuan ini kan? Maaf, Ada tujuan, makanya aku bahas-bahas ajaran agama orang lain. tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya, barat yang umatmu ke saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari, cuma umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Sampai ada Kamu gereja saja kau bernama Isa Al-Masih. ajari. Saja kau ajari. Sampai ada Yang gereja bernama Kalam tidak Ilahi. kuasai pun Quranmu. Kalam Ilahi nih. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada lagi Selalu kau diperbaiki ada lagi seperti istilah ini. baru ini Apa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Tidak bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu tidak bahasa punya Indonesia. jati diri. Agama tidak punya Kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Nah. Subuh itu bahasa Quran. Nggak ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu sehari-hari bahasa nggak lain, semua. itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya pikir dengar. Allah Allah. dari situ. Allah kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan cinta. Kasihan, Tuhan cinta. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal kayak gitu juga tuh. Allah itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Itu sesembahan. bahasa Arab ya. Itu bahasa Aramaik. Kasihan, kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kau ini. Woi, cemburu, nggak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Hanya saja. Kasihan deh Mengumpulkan lo. koin kau kotak-katik Kasihan sama orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina Kalau apologet mengumpulkan Islam koin, Indonesia. Kita Yayasan saya yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. kita saja sewajarkan sama agama. Jangan kita orang Oh, nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa mereka itu lagi Kristen yang memulai bukan kami. lagi. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami, kalian yang memulai. Memang istilah moyang, mungkin saya bilang Nah. istilah moyang. Terima kenyataan, jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan apologet Islam ada. Memakai bahasa Indonesia tahu. Orang Agamamu Indonesia yang memakai menciptakan bahasa kami Indonesia. ada. Kami menghindarkan anak-anak kami Indonesia supaya jangan memakai tertipu. Bahasa Indonesia juga. Sekarang saya tanya Orang samamu. Indonesia Sekarang saya memakai tanya, bahasa nih, Indonesia. saya kasih contoh. Dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di Tidak luarnya ada orang tertulis. Dengar. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat Kojat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong nggak itu? Bohong nggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong nggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham deh? Memang hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham nggak deh? Paham nggak? Enggak.
Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham ndak adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak. Nah, kalau Anda mengatakan begitu adekku cantik, saya juga mengatakan tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-atik ajaran orang lain. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya meluruskan. Saya meluruskan adekku saya meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, ini ajaran Islam. Saya yang nonton sini 10.000 kali ini. Yang nonton 10.000 kali ini itu Islam semua, Dek. Itu Islam, Dek. Jadi selama ini setelah API berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah polis itu bukan Injil. Nah, itu manfaatnya. Nah, itu otakmu itu kan. Itulah manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan kepada Bang Suma, Bang Suma, apakah Lukas, apakah buku Lukas, apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh gitu. Jadi yang kita tahu pun kau ajari, itulah kau itu. Yang kita tahu. Apakah Kristen itu ajaran Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar. Anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen itu bukan agama Yesus ya. Iya. Mereka yang masuk Islam Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Yesus tidak Natal. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Begitu, ya, Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu, ya kan? Ajaran sesat kan? Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, ajarannya itu di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut. Bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum harus yang saya tanya, apa Yesus mengajarkan agama Kristen, Cahayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Tepuk tangan dulu ya, ya. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Makasih sahabatku Master, semakin sakit hati dia ini. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Saya kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, jika hidup, dengar saya ajarin kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cahayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi agama harus lebih benar dari agama orang Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata muncul agama Kristen. Ternyata Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh.
Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri. Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? Berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Pembenci yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Pembenci. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Jahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, ya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak keuntungan buat Anda? Kita ini bukan berdiskusi. Keuntungan buat Anda setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Anda? Tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata makanya ada kaki di sini. Ternyata ya, ada kaki. Ternyata ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Berarti sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Pembenci tanpa pembenci. Tanpa pembenci, apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga. Apakah tanpa pembenci dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis, apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Terima kasih kepada wanita yang meracuni. Tanpa iblis, dosamu tidak ditebus. Yes. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke. Sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga. Apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama. Terbukti jahatnya. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim. Mati dia. Keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang menuhankan? Ada orang jahat diikuti. Apakah orang jahat yang mati ini, ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu begitu? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu.
Makanya luruskan istilah jangan bahas-bahas istilah Al-Quran kau pakai. bahas-bahas agama. Giliran jika dibahas kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Perlu ketahui itu. Jangan kau tahu itu. Saya tanya lagi, salib itu lambang berkat atau lambang kutuk salib? Tidak perlu saya jawab sama kau, karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Supaya yang umat Islam tidak tertipu, supaya umat Islam tidak tertipu dengan salib. Kenapa diotak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah mana ada. Masa orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada-ada aja nih, penipu juga Kristen ini memang. itu tidak mungkin mengkristen. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Kan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Ya makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quran kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, jangan pakai kitab orang lain. Dengarkan. Membentengi ajaranmu. Dengarkan. Nggak usah. Pakai kitabmu membentengi. Untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu ya, maksudnya. Makanya ajari kitabmu kau ajari sama umatmu. Sekali lagi saya katakan, untuk mengetahui obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau bagusi. Untuk mengetahui orang ini sakit apa, dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kita harus ketahui. Jadi jangan kamu marah kalau kami sedang meneliti virus. Jangan marah. Virusnya itu kelemahan kitabmu harus ketahui. Jangan marah kalau kami menelaah virus. Jangan marah. Setelah virus kitabmu. Jangan marah, Bang. Jadi kalau ada orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus. Begitu, abangku. Nah, itu dia. Begitu. Karena virus yang muncul ini, kayak bunglon. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Dengan cara apa kita mencegah virus? Dengan cara menjelaskan bahaya-bahaya virus, apa yang kemudian menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, jangan kesal. Kelemahan kitabmu apa? Agama anda itu punya amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Yang kurang urusan itu yang mencampuri.
Oh, tidak bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu. Tidak pernah membahas yang agama Buddha. Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi, Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja-gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Gereja Al-Kalam. Gereja Kalam Ilahi. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus Gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan, jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Hah? Masjid Peter Markus. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas, kau ngamuk. Dijelaskan, kau ngamuk. Kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama. Malah kau mau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami. Biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang kamu rubah. Kenaikan Yesus Kristus itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, cobalah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, Tuyul? Rasul Paulus. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, Tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto?
Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad? Tuyul. Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga. Ah, lu panitia surga. Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, Parakangpo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu. Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu. Bahasa Arab apa? Bahasa bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar bahasa. Itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang kami membahas itu. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau memang agamamu itu mau diajarkan dengan lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, pakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, contoh. Istilah agama itu bahasa Arab loh.